Kartu kalau nggak salah pakainya Google Meet, Pak. Unpad, Google Meet ya. Google Meet, Pak. Zoom dia pakai juga Zoom. Oh, Zoom juga pakai, Pak. Zoom dia pakai juga. Jadi Zoom-nya Zoom juga lisensi ya. Itu. Saya nggak tahu yang Kevin Michael pernah kontak Kevin dia pakai apa di Unpad itu? Pakai Google Meet, Pak. Katanya Sama apa? Google Meet itu terus katanya kan tadi saya sempat ngomong Pak, ngobrol itu katanya Google Meet ada batasan, mau mulai ada batasan kayak yang lainnya Pak. Itu tapi kalau nggak salah tuh katanya kayaknya Unpad sudah beli Pak, tapi Google Meet. Google Meet. Ya memang ini sudah jadi kebutuhan kok. Artinya ya itu karena kondisinya serba tidak pasti. Itu mau sampai kapan itu juga nanti saya pada aja memberi sebuah analisis ya. Bisa panjang nih sampai tahun 2022. Nah, ini masih tahun di 2020 kan, masih 2 tahun lagi dan ya dalam kondisi yang memang tidak pasti gini ya, mesti ya media seperti ini menjadi pilihan lah ya, menjadi pilihan ini. Tidak ada yang lain kan, meskipun banyak ragamnya ya, ada Lucin, ada GoToMeeting, ada Zoom, ada Webex dan sebagainya. Itu pilihan sih, kita nggak bisa lagi menghindar. Nah, kalau kita sendiri nggak update ya, tadi kemarin pagi Pak baca itu Pak share di sipil gitu ya gitu. Sangat disayangkan maksudnya munculnya justru ketika muncul seperti itu tuh malah ya cukup paketnya responnya responnya ya tidak apa meskipun dibatasi 1 jam ya, nanti sesi berikutnya kalau saja menggunakan WhatsApp atau email gitu. Maksudnya gimana itu Pak? Kan Pak sudah jauh-jauh hari ya, artinya pada saat awal semester ketika mau kuliah Pak itu sudah sampaikan ya waktu rapat akademik ya, udahlah produk itu beli akun Zoom, beli minimal 3 minimal. Kenapa 3? Kalau di sesi pagi itu ada kuliah jam 9:30 sampai 9:30, terus nyambung lagi 11:30 sampai 11:30, terus 11:30 sampai 2. Kan berarti kan minimal setengah hari kan 3 session kan. Nah 3 session kan mesti apa enggak beli 3 akun begitu kan. Nah nanti yang setelah jam siang itu pakailah akun berikutnya, kan masih bisa dipakai gitu kan, uang paketnya cukup begitu. Tapi justru responnya kan kan ini bukan masalah Zoom-nya, tapi masalah sinyal. Ya betul, tapi ini jadi kebutuhan begitu kan. Ya ternyata ketika kemarin pagi share berita bahwa Google ini akan berbayar akhir bulannya akan berbayar, terakhir free kan. Tapi munculnya diskusi itu ya enggak apa-apa, kita pakai Google Meet aja meskipun 1 hari 1 jam kan, nanti untuk sesi berikutnya untuk kuliah berikutnya misalkan 2 SKS 1 jamnya pakai Google Meet, 1 jam berikutnya nanti kalau tanya jawab ya pakai WA atau pakai email. Aduh ya sulit Pak kalau itu Pak. Sampai segitunya kah gitu, maksudnya itu ya dana itu bukan tidak ada, dana ada ya, tapi lagi-lagi bahwa Pak sudah berkali-kali reminder. Ini kan akunnya Pak pribadi ini ya, Pak punya sendiri akun ini kan. Nah, Pak juga silahkan mau pakai aja, terutama untuk mata kuliah seperti mata kuliahnya Kak Cindy kan, pakai aja nggak apa-apa supaya ya lancar begitu. Tapi kalau sudah punya pemikiran akun Google Meet itu dibatasi terus ya sudah dipakai aja 1 jam, nanti berikutnya lagi pakai aja pakai WhatsApp, dan sampai segitunya kah gitu. Maksudnya orang kuliah itu prosesnya benar, tetapi justru ada limitasi, malah munculnya seperti itu menyikapinya begitu, bukannya effortnya yuk beli. Hanya 6 bulan nggak mahal lah gitu kan. Saya nggak bisa bayangkan nanti yang biasa pakai Google Meet mau pakai apa coba gitu, ketika nggak punya akun sendiri seperti ini gitu kan. Mungkin balik ke Big Blue Button lagi mungkin Pak. Walah,
terus setengah mati lagi gitu kan, wong Sintak aja setengah mati kok, Iya Pak. masih dipertahankan begitu ya kan, jadi prosesnya itu menjadi korup gitu kan, jadi kan jadi fasilitasnya terbatas, tidak dicarikan solusi, dipaksakan begitu. Nanti kita lihat sama-sama begitu ya, kita lihat itu aja begitu mau seperti apa begitu. Mbak sudah berkali-kali saya ingatkan, belilah akun begitu, tidak mahal gitu ya, ya itulah, nanti kita lihat sama-sama mau seperti apa begitu. Tapi yang penting ya apa yang Pak Her kerjakan yang terbaik begitu ya. Dan ini juga pribadi juga langganan tiap bulan ini ya, untuk demi kuliahan ya semua harus berjalan dengan baik begitu. Itu sih maunya, tetap prosesnya benar begitu. Itu aja. Oke, baik, kita mulai Pak ya. Terima kasih Pak sudah diorganize malam hari ini. Kita akan mulai kuliah nanti. Malam ini berapa kelompok Pak yang akan presentasi Pak? 2 kelompok Pak. Kelompoknya siapa? Kelompoknya Amel sama Sam. Sama Sampurna, 2 kelompok itu ya. Ya oke, baik. Terima kasih Pak sudah disiapkan untuk kelompok yang akan presentasi begitu. Ya oke, baik. Ya, selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan jaga kesehatan sepanjang kita tidak bertemu secara offline, tapi berharap kita dalam kondisi yang sehat selalu begitu ya. Oke, Pak mulai. Nah, Pak terakhir sampai di materi mengenai project life cycle. Ya. Kalau bicara mengenai life cycle itu sebetulnya kalau di terjemahan bebas itu daur hidup proyek. Ya. Kita memaknai proyek itu tidak selalu dalam konteks konstruksi, tapi juga ada kalanya kita akan memberikan sebuah makna itu Pak. Ini sebagai contoh yang kita dekat itu kan konstruksi begitu. Nah, definisinya kalau kita baca definisi ini itu Pak Her coba untuk kutip dari PMBOK. PMBOK itu Project Management Body of Knowledge. Nah, dia memberikan sebuah dasar atau memberikan sebuah konsep yang sangat mendasar yang setiap tahun itu diupdate. Jadi kalau di awal kuliah Pak sampaikan bahwa ada 9 area, dari mulai scope, kemudian time, quality, cost, human resource, procurement, kemudian resiko, lalu integration gitu ya. Hampir setiap tahun itu dimungkinkan dia menambahkan satu scope seperti risk management. Itu awalnya belum ada, tapi ditambahkan dalam satu waktu itu pasti dia update kembali, karena memang PMBOK ini yang diproduk oleh Project Management Institute itu hampir setiap tahun dia melakukan updating begitu. Yang awalnya contoh seperti supply chain atau rantai pasok, dia tidak ada di 2 tahun sebelumnya, tapi terakhir dia menambahkan scope satu lagi mengenai supply chain, project supply chain begitu. Nah, hal ini PMBOK juga selain memproduk dari framework dari pemahaman mengenai project management, dia pun sebetulnya juga memproduk, punya sebuah produk sertifikasi bagi tenaga ahli, bagi engineer yang memang mau mengajukan atau sertifikasi. Seperti orang kalau mau mendapat SIM itu dia punya produk sertifikasi namanya Project Management Professional PMP. Di Indonesia sendiri itu produk di handle oleh YAMPI, Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia begitu. Gelarnya sama sih, hampir mirip lah. Kalau yang Madya itu namanya MPM, Management Project Madya begitu. Nah, sebetulnya kalau kita bisa mendapatkan sertifikasi dari PMI ini ya, yang memproduk PMBOK ini sebenarnya agak bergengsi lah ya. Ini produk based on dari USA, tapi dalam perkembangannya yang Europe pun juga punya Europe base pun juga punya. Dia memproduk sertifikasinya itu namanya Prince 2. Prince itu ratu gitu ya, yang artinya 2 dari Prince 2 begitu. Itu hampir tipikal, jadi perangkatnya hampir tipikal, tapi dia pendekatan ke Europe bukan ke US begitu. Oke, itu
asal beberapa source, beberapa sumber yang memang sampaikan, kutip dari PMBOK ini yang diproduk oleh PMI. Nah, Project Life Cycle atau hidup itu dikatakan sebuah kumpulan ya yang umumnya itu terdiri dari urutan, dan kadang dimungkinkan itu ada sebuah fase proyek yang saling overlap ya, di mana dikatakan bahwa nama dan identitinya itu ditentukan oleh pihak manajemen ya, dan kemudian memerlukan pengendalian ya yang melibatkan organisasi yang terlibat di proyek tersebut begitu ya. Nah, maksudnya kalau dari hidup itu kan kalau gambarkan seperti contohnya ya, misalkan aja ya merujuk dari definisi ini dikatakan kumpulan yang umumnya itu urutan, bahkan juga kadang-kala overlap begitu. Kita sudah pernah belajar di waktu yang lalu begitu. Kalau kita punya pekerjaan misalnya saja ya, ini ada pekerjaan A, kemudian ada pekerjaan B ya, lalu ada pekerjaan C ya, seperti ini, misalnya seperti ini ya, ini adalah A, ini adalah B, ini C. Nah, dikatakan sekuensial yang ini ya, ini adalah urutannya B setelah A begitu ya, dan kadang-kadang dikatakan overlap gitu. Yang namanya overlap itu yang ini ya, bahwa C itu overlap sekian minggu atau sekian hari terhadap A begitu. Nah, kumpulan dari sejumlah aktivitas yang punya urutan overlap ini adalah namanya dikatakan sebagai daur hidup begitu. Oke. Nah, kemudian sekarang kita mulai lagi di sini. Karena bukti supaya berikutnya lagi statement berikutnya adalah a life cycle can be documented with a methodology, bahwa yang namanya daur hidup itu kalau kita bicara project di dalam project khususnya untuk konstruksi ya, memang pendekatannya itu pada umumnya bisa dari mulai yang pasti need of owner dulu. Jadi ada sebuah keinginan owner, lalu masuk ke FS atau feasibility study atau studi kelayakan. Setelah itu perencanaan, kemudian masuk ke perancangan. Nah, perancangan outputnya adalah dokumen detail engineering design. Lalu setelah itu proses berikutnya adalah pengadaan kemudian pelaksanaan. Lalu setelah pelaksanaan kemudian serah terima kemudian bisa jadi disposal. Nah, itu adalah sebuah rangkaian daur hidup di dalam proyek konstruksi begitu. Nah, di setiap tahapan itu banyak kalau di breakdown lagi itu pasti akan mempunyai sebuah rincian pekerjaan yang saling punya hubungannya adalah urutan dan juga sekaligus bisa jadi punya overlap begitu. Nah, gambarnya begini, daur hidup kalau Pak boleh memberikan sebuah komparasi ya, sebuah analogi aja. Namanya daur hidup itu ya kalau seperti manusia ya, dari mulai janin kemudian jadi baby, kemudian balita, kemudian jadi anak-anak, lalu dia setelah anak dia kemudian menjadi remaja, pemuda, dewasa, sampai nanti kan akhirnya harus berpulang begitu ya. Itulah sebuah contoh yang namanya daur hidup begitu. Nah, hampir semua proyek pun itu pun juga pasti mempunyai daur hidup ya, artinya bisa jadi memiliki kemiripan atau tipikal. Maka dikatakan sebuah daur hidup dapat didokumentasikan dengan sebuah cara atau dengan sebuah pentahapan. Nah, misalkan ya contoh begitu, misalkan kalau kita bicara mengenai tahapan siklus rekonstruksi itu kan mulai dari yang namanya satu ya, need of owner satu ini ya, need of owner ini ya, kemudian masuk ke perencanaan gitu ya, kalau maksudnya namanya
perancangan begitu ya, perancangan. Kemudian masuk namanya produknya DED. Kemudian ini tender begitu. Ya, lalu pelaksanaan, kemudian operasi dan maintenance, kemudian itu disposal begitu kan. Bisa jadi yang terakhir ini bisa jadi pilihan, nantinya belum tentu kalau building ketika sudah dioperasikan dimaintain begitu apakah sudah dihancurkan, belum tentu ya. Faktanya memang kadang ada memang building memang menjadi sebuah memorable begitu ya, dipertahankan begitu. Namun sampai seperti ini siklusnya lah. Kemudian bagaimana caranya mendokumentasikan ya, jangan sebut dikatakan adalah cycle can be documented with a methodology. Nah, misalkan saya di dalam tahap pelaksanaan ya, bagian ini ya, di pelaksanaan ini. Kalau bicara mengenai pelaksanaan ya, yang kita bisa dokumentasikan secara rutin itu kan kita bisa meminta report dari pengawas atau mungkin dari CM yang mendokumentasikan apa yang dikerjakan setiap hari, lalu apa yang dihasilkan setiap hari, siapa yang bekerja, berapakah jumlahnya pekerja, bagaimana kondisi cuacanya, lalu ada atau tidak ada masalah. Ketika ada masalah, bagaimana cara menyelesaikannya di lapangan. Kemudian besok begitu lagi, jam 8 start kerja, cuacanya, mengerjakan apa, siapa yang mengerjakan, kemudian berapa persegi atau gibik atau item kerjanya apa yang dikerjakan, berapa produktivitasnya begitu. Terus dikumpulkan sampai dengan selesai. Nah, artinya di setiap tahapan ini itu semua harus didokumentasikan ya. Sekali lagi bahwa saya pernah memberikan sebuah statement bahwa dokumentasi itu bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya perlu dokumentasi begitu ya. Ingat di proyek ya, suatu kali Anda bekerja di proyek, jangan pernah mengabaikan sebuah dokumentasi sekalipun hanya sebuah note yang Anda terima dari PM Anda ataupun dari CM yang memang menjadi set instruction dan kemudian menjadi sah, memang diparaf atau tertangani, jangan pernah abaikan ya. Dokumen di proyek itu menjadi sangat penting ya. Pak, kepentingannya saat itu memang barangkali tidak akan berguna saat itu ya, tetapi 4 tahun, 5 tahun lagi dokumen itu akan menjadi berguna ya. Nah, sebagai contoh, di saat 2-3 minggu yang lalu ya, saya diminta untuk mengakses ya sebuah building di Sorong ya. Nah, pada saat mau assessment itu bingung, ini datanya apa yang mau dibawa begitu kan. Saya tanya, punya nggak data tanah kepada ownernya kan. Nah, data tanah itu dilakukan 4 tahun yang lalu ya, untungnya ketemu ya, minimal itu bekal untuk Pak Heru untuk melakukan assessment tes tanah itu. Yang kedua, punya nggak gambar as-built drawing, gambar pasca setelah pelaksanaan? Pak, tidak ada Pak, adanya itu as-built drawing untuk pekerjaan interior. Ya oke lah, minimal Pak bisa manfaatkan untuk sounding posisi dari setiap kolom bangunan yang ada di hotel tersebut. Yang ketiga, punya nggak history atau dokumentasi pada saat pekerjaan pelaksanaan fondasi begitu? Ada nggak report pengawasannya? Ya, setelah assessment baru diberikan data, Pak, yang ada ini dokumentasi yang kami miliki pada saat pekerjaan fondasi. Nah, lalu untuk apa dokumentasi itu? Minimal dokumentasi itu sebagai dasar untuk mengassessment karena ada satu bagian yang mengalami kerusakan begitu ya, atau sebutlah kegagalan struktur begitu kan. Nah, seandainya saya sudah dengan tim ini berdiskusi, Pak, misalkan ya worst-nya atau paling buruknya itu adalah nggak ada data, bagaimana? Wah Pak, ini kalau nggak data ini susah, yang mau dikejar apa begitu, karena kami tidak punya selembar data pun. Lalu bagaimana cara memulai kerjanya jika nggak ada data sama sekali, nggak ada sebuah dokumentasi yang
membantu menjadi masukan atas kami melakukan assessment begitu kan. Pak sudah pernah tayangkan kan case yang lalu ya, ada beberapa kolom itu yang dari bangunan yang mengalami penurunan hampir 35 cm kan. Nah sampai di situ berlanjut lagi. Nah kita masih butuh data lagi untuk melakukan follow up begitu, minimal ya harus melakukan tes tanah lagi begitu, meskipun sudah ada bangunannya, sudah dioperasikan, tapi ternyata masih memerlukan tes tanah. Nah artinya kita belajar dari poin ini bahwa life cycle ya, atau tahapan atau stage in the life cycle ini ya, semua tahapan ini ya itu bukan lagi can be documented, ini sepakat, tapi juga Pak Ero memberi sebuah statement must be documented begitu, entah caranya dengan record, artinya dengan laporan harian kah pada saat pelaksanaan, atau barangkali dengan sebuah video mungkin ya, ataupun dengan metode yang lain begitu. Artinya memang tidak diminta pakai apa, tapi prinsip bahwa life cycle or stage in the life cycle ya must be, ya can be and must be documented gitu. Nah kemudian the project life cycle can be determined or shaped by the unique aspects of the organization, industry or technology employed. Nah life cycle dalam proyek itu bisa ditentukan atau didesain ya, artinya Pak mungkin life cycle-nya saya nggak mau panjang-panjang seperti ini life cycle-nya ya, tapi misalkan saya mau perpendek ya, mungkin barangkali yang mulai need of owner, kemudian perencanaan, perancangan, ini saya mengatakan ini sebagai bagian awal ya, misalnya saya ini, kemudian ini tanda sendiri, kemudian pelaksanaan sendiri, lalu masa operasional sendiri gitu ya, artinya dikelompokkan hanya menjadi 4 bagian begitu. Nah sekali lagi itu memang dimungkinkan, artinya depend on dari kondisi organisasi yang mengelola ya. Contoh begini, kalau kita bicara mengenai proyek ya, nah proyek yang house building ya, satu kali memang berkesempatan lah ya di Jakarta gitu, yang ada itu hanya ada owner satu ya, owner, lalu ada lagi namanya itu pengelola perencana, ada lagi namanya pelaksana. Ini proyek itu proyek yang luar biasa, artinya sangat tinggi begitu untuk kalau tinggi lantainya begitu ya. Lalu yang perlu dalam pendapat adalah proyek segede ini itu mengapa tidak ada CM atau pengawasnya begitu ya. Karena tentunya kalau sudah proyek seperti ini itu kan pengawas tidak cukup, tapi mesti membutuhkan supporting dari CM begitu ya. Nah Pak coba mencari tahu mengapa nggak ada CM awalnya seperti itu, tapi ternyata ketika diskus dengan pelaksana ini, Pak memang CM-nya secara legalitas sebagai corporate yang independen itu tidak ada Pak, tetapi justru pelaksana ini ya, kontraktor ini dia berinisiatif itu membentuk divisi CM begitu ya. Di dalamnya ini pelaksana ya, dia membentuk namanya divisi CM sendiri. Pertanyaan berikutnya, bagaimana mungkin ya Pak seorang artinya sebuah badan hukum kontraktor ini dia juga membentuk juga atau punya fungsi lain sebagai CM. Ya ini memang tidak lazim begitu kan, artinya kan kalau kita belajar konsep dasarnya CM itu kan diharapkan itu adalah pihak independen ya, yang sifatnya memang bisa perorangan atau badan hukum, tapi independen dan tidak menjadi bagian baik dari pelaksana maupun bagian dari si perencana begitu kan. Tapi kalau menjadi wakil bagian dari owner itu sudah seharusnya. Nah artinya ini ada sebuah keunikan, bagaimana seorang kontraktor dia itu punya fungsi juga mendelivery produk akhirnya adalah sebuah house building,
tetapi juga sekaligus dia menjadi tanda kutip ya, menjadi wasit bagi dirinya sendiri gitu. Itu sebuah keunikan. Maka dikatakan di sini kan bahwa project life cycle can be determined or shaped by the unique aspect begitu. Nah, menurut Pak adalah keunikan ini ada di sini itu. Contoh yang real di sini. Ya. Jadi unik sebetulnya ya. Bagaimana kontraktor itu juga membentuk sendiri. Itulah inisiatif begitu kan. Nah, pertimbangannya apa? Saya tidak tahu karena mungkin saja karena ini milik swasta ya, lebih artinya fleksibel lah ya. Mau pakai atau tidak itu kan ada di owner sebetulnya. Mau pakai silahkan, tapi rupanya si pelaksana ini mau punya inisiatif. Oke lah, siamnya kami embedded, istilahnya kan embedded, melekat pada pelaksana. Tapi statusnya adalah sebagai divisi ya, bukan sebagai CM corporate, tapi sebagai divisi CM yang menjadi tanda kutip ya, menjadi wasit antara pelaksana, owner, KP begitu kan. Nah, oleh karena itu memang sekali lagi bahwa sekali memungkinkan ya dibentuk dan ditentukan itu based on keunikan masing-masing organisasi begitu. Lalu while every project has a definite start and definite end, pasti kita pernah sekali konsep dari project itu kan temporary activity. Selalu kita kan dibatasi limit start dan end. Meskipun Pak saya pernah baca project itu multi years atau jamak mungkin 2, 3 sampai 5 tahun. Betul. Tetapi limitasinya itu bisa dimunculkan pasti ada satu time frame yang membatasi begitu. Berbeda dengan corporate ya, yang memang dibentuk itu untuk long term kan, jangka panjang mungkin. Tak mungkin corporate hanya berdiri untuk jangka 5 tahun, 6 tahun tidak. Mungkin tidak ada, belum pernah ada mungkin ya. Tapi kan maunya kan sustain. Tapi kalau project ini kita pasti lalu bicara bahwa kapan mau start SPK-nya muncul begitu kan, dan berapa lama penyelesaiannya, karena kan pasti akan digunakan proyek itu bukan sebagai sebuah hanya memorable saja, tapi memang mau difungsikan begitu. Maka ada sebuah batasan start and end, definite end begitu. Lalu dikatakan juga the specific deliverables ya. Jadi menyerah terimakan produk akhirnya itu bisa berbeda-beda. Setidaknya kalau kita bicara mengenai delivery itu ada banyak metode kan yang kita bisa laksanakan. Ataukah kita menggunakan metode design build atau design build atau turnkey project, nah, itu kembali pada bagaimana cara menyerah terimakan proyek ini begitu. Nah, kemudian yang punya lagi adalah bahwa the life cycle provides the basic framework for managing the project regardless of the work involved begitu. Nah, kemudian tahun hidup di proyek itu menyediakan sebuah prinsip dasar kerangka pikir untuk mengelola proyek begitu. Artinya kalau misalkan bisa jadi kalau kita menggunakan metode delivery-nya adalah design build, kita akan terlibat kalau sebagai perencana itu bisa terlibat dari mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan begitu. Tapi ketika kita bicara mengenai delivery-nya menggunakan sistem desain build, nah itu akan parsial, bahwa pada saat desain itu pasti belum ada pelaksana. Ketika bidding, nah mereka baru hadir sebagai calon penawar begitu kan. Tapi ketika build, nah dari yang pemenang ini, dari calon penawar yang menang akan melakukan pembangunan sesuai dengan skop yang dimenangkan begitu, yang ditawarkan begitu. Nah, ini adalah beberapa hal prinsip dasar yang ada di dalam daur hidup proyek begitu. Dan kalau kita bicara apakah daur hidup proyek ini juga berlaku dengan proyek yang lain di luar konstruksi begitu. Nah, kita akan coba lihat beberapa gambar. Nah, hampir ini kita sudah singgung ada start, masih ada terpusing begitu ya. Sekarang kita lihat grafik ini, gambar ini ya. Typical cost and staffing levels across the project life cycle. Kita lihat di sumbu X-nya ya,
itu bicara mengenai waktu, tetapi pada sumbu Y-nya itu bicara mengenai tingkat penggunaan atau output ya, atau jumlah peserta skillnya yang dibutuhkan dari aspek biaya dan sumber daya. Nah, kita lihat di sumbu X dulu ya. X ini dibagi menjadi 4 bagian yang besar begitu ya. Tadi ini adalah merupakan summary. Tadi dibagikan starting, project, kemudian organizing, ini organisasi dan persiapan, kemudian ini pelaksanaan, lalu ini bicara mengenai boleh realisasinya itu adalah penyelesaian proyek, atau kalau boleh dibilang inilah masa-masa mulai mendekati selesai sehingga munculnya BAST. Nah, secara prinsip hampir proyek apapun juga itu akan terbagi ke dalam 4 bagian ini. Nah, ini secara waktu ya, kita start, persiapan, kemudian pelaksanaan, lalu BAST. Nah, kemudian kita lihat pada sumbu Y ini, pada saat mulai proyek itu, kita lihat di sumbu bagian pertama ini, jumlah kosnya dan pengguna sumber daya itu cenderung kalau boleh dikatakan memang relatif lebih kecil begitu ya. Barangkali di sini itu kalau boleh contohkan, misalkan kalau owner ya menginginkan atau punya sebuah needs atau sebuah keinginan untuk membangun sebuah sebut commercial building ya, mall begitu ya. Nah, pasti dapat dipastikan rata-rata pasti akan kita bicara mengenai satu, visible nggak atau layak nggak. Kalau misalkan itu membangun mall ya, misalkan ya, di saat seperti ini, meskipun jawabannya pasti kita tahu nggak mungkin Pak, kondisi seperti ini siapa mau ke mall begitu ya. Tapi seandainya sekarang mundur ke belakang, ya, mundur ke belakang, misalkan di Desember tahun lalu, ya, dan sama-sama kita kan tidak tahu bahwa menjelang Maret April kan seperti kondisinya begitu ya. Barangkali saat itu kan dikatakan go, ya, jalan begitu ya. Oke, ada sebuah jawaban. Oke Pak, visible Pak. Barangkali mungkin tahun 2020 itu mungkin akan membaik begitu. Nah, tetapi dalam perkembangannya ketika sudah ada sebuah decision, oke go. Nah, di sini sudah mulai mempersiapkan kalau saya sebagai misalkan kamu sebagai owner ya tentunya pengen mall ya tentunya pasti butuh, selalu kita meng-hire seorang perencana begitu, pasti mau tidak mau kan ya, arsitekturnya ya, kemudian juga sipilnya. Nah, kemudian bicara juga MEP-nya, kemudian juga bicara mengenai fasadnya, lalu juga bicara mengenai interiornya begitu kan. Nah, itu semua bagaimana nih caranya mengorganisasi semua pihak dan mempersiapkan supaya menjadi sebuah teamwork begitu ya di dalam persiapan proyek ini. Lalu pertanyaannya, ketika sudah berjalan ya, misalnya Desember mulai sudah ada decision, akhirnya berjalan begitu ya. Pertanyaan adalah pada saat mulai berjalan ini kita juga lihat sama-sama di sini bahwa akan cenderung pasti meningkat ya. Di sini hanya mungkin butuh 1, 2 atau 3 orang untuk mengkaji kelayakannya, tetapi lihat di sini ada cukup banyak pihak di sini kan. Nah, begitu sudah banyak pihak pasti juga penggunaan cost dan sumber daya juga pasti akan lebih besar begitu. Kita seperti grafiknya cenderung naik begitu kan. Nah, lalu pada saat pelaksanaan ini waktu jadi panjang ya, durasinya jadi panjang kan dibanding di 2 tahun sebelumnya begitu. Nah, pertanyaan kan Pak, apakah grafik ini kenapa cenderung pada puncak itu lamsam begitu kan, artinya stuck begitu ya. Nah, sebenarnya kurva ini bagian ini itu merupakan cerminan ya dari karena kurva S begitu. Jadi kurva S ada masa seperti ini kan. Nah, masa seperti ini kan. Nah, dari naik kemudian akan cenderung lamsam seperti ini kan. Nah, dia sama perilakunya atau tipologinya kurva ini itu sama dengan ini gitu ya. Lalu berikutnya akan
turun seiring dengan penyelesaian pekerjaan begitu. Tapi pertanyaan seandainya ini ya, semua sudah visibilnya sudah mengatakan visible oke, ini sudah di prepare juga sudah oke, tetapi pertanyaannya, misalkan pada saat pelaksanaan ya di sini ya terkendala dengan kondisi seperti ini, apakah akan go lagi begitu kan? Pasti akan dihitung ulang begitu kan? Apakah akan go begitu? Ya. Pertanyaannya, kalaupun ini diselesaikan sampai di sini, ya mallnya jadi pun, itu kan pertanyaannya Pak, siapa Pak yang mau nyewa begitu? Pak tenanya begitu. Nah, di sini kan berhitung mengenai cost kan, mengenai biaya begitu. Kalau saya hentikan di sini, barangkali cost saya mungkin tidak akan untuk costnya mungkin cukup berhenti di sini ya artinya biayanya itu mungkin yang dikeluarkan tidak akan sebesar atau istilahnya menjadi tidak worth it kalau saya teruskan, karena ketika diteruskan itu barangkali sampai di tahun-tahun ini ketika jadi bisa jadi menjadi sebuah building yang mangkrak begitu kan, sudah jadi tapi tidak ada partenan yang menyewa begitu, menjadi lebih besar lagi nilai kerugian begitu. Nah, kadangkala di masa-masa ini memang lagi-lagi mesti dari sisi owner ya, ketika cut off oke, berhenti, ini pasti berhitung Pak, kalau dari pelaksana bagaimana kontraknya sampai selesai, tapi ternyata pada masa seperti ini harus di cut off begitu, ya pasti ya tentunya saya katakan bahwa tentunya karena ini bukan satu kasus yang hanya sifatnya lokal tapi hampir mendunia, ya tentunya pasti akan ya rata-rata lah ya, kebanyakan itu pasti akan mau mengerti. Tapi berbeda bagaimana kalaupun diteruskan ini, bagaimana dengan resiko dari sisi ownernya, cost yang pasti akan overrun, tapi dari sisi pelaksana pun juga ada indikasi atau berpotensi overrun cost juga begitu, karena jumlah jam kerja terbatas, juga kemudian menjadi tinggi overhead-nya, harus merecovery atau mengcover para pekerjanya untuk bisa tetap sustain, tidak terkena dampak kesehatan begitu. Nah, masa-masa seperti ini, kurva grafis seperti ini atau tipologi seperti ini tentunya pasti akan menjadi framework yang sama, menjadi basic framework bagi semua berbagai macam tipe proyek begitu. Nah, hanya perlakuannya barangkali di dalam tahapan tertentu mungkin akan di breakdown lagi. Jadi prinsip dasarnya bahwa framework ini menjadi sama untuk semua tipe proyek yang dikerjakan. Gitu. Oke. Nah, next yang lagi harus saya jelaskan tadi. Nah, sekarang kita mau lihat dampak dari variabel ya, dari beberapa stakeholder. Kita mau lihat hubungannya antara satu itu masih disembunyikan bicara waktu, tapi yang sebelah sembunyi ini bicara mengenai degree atau derajat resikonya ya, artinya dampaknya ya. Kita lihat di sini, kalau bicara mengenai cost biaya ya, kalau kita plotting grafik ini ya pada siklus yang tadi, untuk cost ini memang sama, artinya bahwa di awal starting itu cenderung rendah cost-nya. Ya, di sini kan tadi ada sampaikan bahwa pada saat memulai di sini itu kan tidak banyak yang terlibat, hanya 1-3 ya person yang memang mengkaji apakah ini visible atau tidak. Tetapi ketika sudah masuk ke satu stage berikutnya lagi, sudah mulai organizing, sudah mulai mempersiapkan seluruh stakeholder ya, ada perencana, ada pelaksana yang mungkin juga diundang atau dan seterusnya begitu, jumlah stakeholdernya bertambah besar begitu kan. Nah, ketika bertambah besar lalu pasti cost-nya pun juga, perubahan cost-nya juga terus akan mengikuti begitu ya, sampai nanti pada saat selesai Pak,
kenapa selesai kok masih tinggi begitu ya. Nah, kita perhatikan pada saat selesai itu sudah masuk masa operation and maintenance kan. Nah, cost untuk operation and maintenance ini akan jauh lebih besar daripada saat ketika masa carrying out atau di masa pelaksanaan begitu ya. Ini jauh lebih besar di sini karena di sini yang pelaksanaan itu terukur waktunya. Selesai ya Pak, proyek dikerjakan setahun ya, oke. Tapi yang ini operation and maintenance ini berjalan atau akan mengikuti berapa lama dioperasikan begitu. Belum lagi kalau seandainya kita masih sama pada pihak ketiga sebagai operator ya, misalkan pihak ketiga itu misalkan ya kalau hotel itu kan ada beberapa operator ya, mungkin kamu juga pernah tahu, oh Pak ini misalkan ya hotel ini dikelola oleh grupnya Golden Tulip gitu ya, atau mungkin grup yang lain. Nah, menjadi cost-nya menjadi bukan karena operatornya tapi adalah karena ini sudah ada di ranah operation and maintenance, mau dikelola siapapun juga pasti akan terus menambah sesuai dengan waktunya begitu. Tetapi kita lihat pengaruhnya stakeholder ya, pengaruhnya lalu resikonya atau ketidakpastiannya itu berbanding terbalik dengan perubahan biaya ini ya. Contoh begini, di awal ini kan kita hanya bicara ownernya punya sebuah need ya. Kalau kita bicara di awal itu owner pasti punya sebuah keinginan, misalkan aja sebagai owner ingin punya hotel ya 10 lantai. Dia mau menentukan saya maunya 10 lantai itu bintang 5. Itu sudah sebagai sebuah need. Kenapa kan pengaruh itu diterjemahkan pada perencanaan gitu. Artinya sangat besar atau kritis begitu. Cukup besar pengaruhnya pada stakeholder, artinya pada ya perencanaan terutama begitu. Nah, saat itu pula pada saat dia mau memutuskan jalan ya, dengan 10 lantai bintang kelas 5, bintang 5 gitu ya. Di situ pun juga sudah muncul resiko. Kira-kira kalau misalkan punya hotel 10 lantai bintang 5 itu berapa sih cost-nya, kemudian resikonya. Artinya kalau misalkan harus dibiayai dengan fundraising ya, dengan pinjaman bank, itu pasti akan berhitung kira-kira kapan nih BIP-nya, kapan pengembaliannya begitu. Juga sekaligus ada sebuah uncertainty, ketidakpastian begitu ya. Ketika dirancang selesai setahun, yakinkah bahwa ketika setahun selesai itu running atau justru sebaliknya ya, seperti sekali lagi contoh yang real itu seperti sekarang ini ya, uncertainty. Nah, mungkin pengalaman dari beberapa teman-teman ya, contoh yang sederhana barangkali dalam konteks yang mungkin tidak terlalu tepat sekali ya, tetapi mau dalam konteks ketidakpastian begitu. Tidak mudah sekarang ini ya kalau teman-teman mau KP atau magang, itu ada sebuah kegamangan bagi proyek yang mau menerima. Ada yang tidak mau menerima karena malah lagi ada sebuah ya ketakutan sebagai newcomer, kamu pendatang baru kan di proyek tersebut itu ya, kira-kira benar nggak bebas dari COVID begitu. Ini sebuah gambaran bagi proyek, bagi stakeholder ya. Seandainya pun menerima, itu juga bicara resiko. Ya kalau memang tidak terindikasi sebagai PT pindah sosial begitu, Tapi ketika terindikasi, itu bisa-bisa di lockdown betul lah begitu kan. Nah, contoh case yang PS juga sedang tangani sekarang ini. Bulan Februari itu sebetulnya PS sudah mulai running ya untuk sebuah pekerjaan di Kota Lama gitu ya, miliknya sebuah bank begitu ya. Nah, mau mulai itu ada sebuah ya tanda kutip dibilang takut ya
ya takut juga sebetulnya kan, gamang atau galau begitu ya Pak, ini kalau kami jalankan bagaimana nih menjalankan pekerjaan itu di masa-masa mau jalan ternyata ditunggu sampai dengan April ya masih COVID begitu kan. Nah, tapi pada akhirnya jalan juga ini. Ya, tapi lagi-lagi dengan sebuah ketidakpastian juga. Ya, sementara legal aspeknya itu semua sudah keluar semua. Sudah tender, sudah punya kalau tender pasti sudah punya DED kan. Tetapi pada saat mau kick off meeting, ya mau rapat perdana, mau jalan proyeknya, ada sebuah yang Pak katakan ada uncertainty. Pak, di mana uncertainty-nya? Ini sebuah case saja ya, sebuah contoh case saja. Pada saya mau jalankan, mau memulai, saya mengundang, saya posisinya sebagai MK ya, saya mengundang pelaksana untuk Pak kapan mau kick off meeting atau pre-construction meeting atau rapat perdana sebutlah ya, sebelum pelaksanaan di lapangan begitu. Ternyata ketika saya cek ketika rapat ya, koordinasi saya tidak mengatakan kick off meeting karena memang ternyata ketika ke lapangan kita mencocokkan gambar dengan BQ itu nggak sama semua begitu. Jadi item pekerjaannya dengan apa yang item pekerjaan yang dipegang oleh si pelaksana itu dengan gambar yang dipegang oleh owner dan perencana itu nggak klop. Nah, tidak klop itu ada satu resiko, dua uncertainty, ketidakpastian. Pak, apa resikonya seperti jika seperti ini kondisinya? Artinya BQ atau bill of item yang dipegang oleh pelaksana ya, dan bill of item dan BQ dipegang oleh owner berbeda. Ya, resikonya sudah pasti. Yang paling mudah ditebak adalah ini akan menyebabkan ada demonstrak berkali-kali ini. Ya, ada demonstrak bicara mengenai biaya, running cost-nya menjadi tinggi. Karena apa? Nggak klop ini. Gambar dengan BQ nggak klop. Ya, lalu apa yang kedua? Ketidakpastiannya. Ya, ketidakpastian ini kalau secara fisik karena ini kan boleh dikatakan pekerjaan yang lagi-lagi bukan pekerjaan new building ya, yang sedang akan mulai ini begitu ya. Artinya kalau beberapa dari teman ini kan Pak Invest untuk membantu di dalam pekerjaan yang stadium high begitu ya, ada banyak jebakan Batman begitu ya. Perbaikan dinding, jangan-jangan dindingnya sudah tua, ketika dikupas bisa rubuh misalnya, contohnya aja begitu, ada ketidakpastian begitu. Nah, tapi kalau kita lihat prospeknya terhadap waktu ya, pengaruhnya itu akan menurun ya, akan menurun. Kalau sudah bicara mengenai di tahap pelaksanaan ini ya, di tahap ini ya, owner pasti akan mulai mengurangi perannya, mengurangi kontribusinya ya, paling sebatas hanya kontribusi untuk payment, tapi untuk masalah desain dan pelaksana itu sudah punya perencana, sudah punya pelaksana ya, mesti mereka yang akan bicara mengenai risknya di sini. Nah, risikonya mulai berkurang nih, mulai berbagi. Kalau di awal ini sebelumnya ditanggung oleh owner, tapi seiring waktu ini mulai berbagi risiko. Ya, contohnya apa? Seperti hari-hari ini gitu. Nah, kalau diteruskan ini bagaimana? Waktunya jadi panjang gitu kan. Tapi ketika diteruskan juga ada risiko. Ya, kalau misalnya saja memang safety, artinya kondisinya itu tidak ada yang terdampak begitu ya. Tapi ketika terdampak itu kan opsinya bisa stuck atau bisa dihentikan begitu kan. Bisa cukup lama dan itu risiko kan. Ketika dihentikan ini kan bukan berarti semua artinya Pak berhenti lalu menjadi tidak kalau berhenti nggak digaji dong Pak, tidak, kan tetap jalan semuanya. Itu kewajiban mereka sebagai pelaksana harus memberikan haknya kepada Pak stafnya kan. Maka resiko-resiko pada saat di pelaksanaan ini ya, dengan konteks sekarang ini bahkan ada yang memberikan salarinya itu di sekitar sekian persen nih ya. Atau kalau kamu nggak mau dibayar sekian ya silahkan, pilihannya harus resign.
Nah itu resikonya ada di siapa? Di owner? Enggak, tapi di pelaksana ini resikonya ini. Bahkan juga dia masalah juga loh ketidakpastiannya. Contohnya apa? Ketidakpastian yang dia terima, harga itu. Seperti sekarang ini, pas waktu ketika masa-masa sudah mulai artinya audit ya, dari mulai Maret sampai dengan bulan Juli itu kan masa-masa yang memang artinya was-was begitu ya. Itu menjadi pertanyaan besar bagi pelaksana begitu. Ini kira-kira harga material melambung enggak? Ataupun kalaupun tidak melambung, itu bisa nggak mendapatkan materialnya? Ya, bisa dengan mudah nggak? Jangan-jangan malah dia nggak bisa mendapatkan pasokan material begitu. Itu ketidakpastian itu. Maka menjadi sulit pada saat kalau misalkan pada bicara mengenai ketidakpastian ini. Lalu kalau kita bicara mengenai harga, Pak, kalau seperti ini harganya itu bisa nggak dikatakan mahal? Kalau sudah seperti ini, kita tidak bisa mengatakan murah dan mahal. Tetapi kita bicara kewajaran harga. Ya, itu sebagai contoh di dalam ketidakpastian begitu. Ya. Nah, berikutnya, Pak, ini kapan Pak atau ketemunya di sini? Gitu. Sebetulnya ketemu antara kedua kurva ini bertemu pada saat apa sih? Yang namanya ini BAST pertama ini pada saat serah terima kurva ini yang bertemu ya. Terus di sini ya lama-lama sini kan kalau kita bicara mengenai pengaruhnya owner, resikonya dan itu dia cuma mengecil di sini ya. Pengaruhnya makin kecil karena apa? Ketika sudah selesai, sudah serah terimakan, apa resikonya yang mau tanggung ketika sudah jadi buildingnya? Pak, masih ada resikonya? Betul ada. Kalau ada earthquake, ya kandung tadi kan di awal tadi, kita kembali ke topik tadi yang sebelum ini, bagaimana dalam perencanaannya? Ya, karena kan ketika bicara mengenai resiko, ada faktor ketidakpastian ini, ya kita nggak bisa menentukan juga kapan akan datang gempa misalkan ya, yang akan mengguncang begitu bangunan yang sudah serah terima begitu. Cenderung dikatakan atau ini menurun kecil begitu karena memang tidak bisa diprediksi ya, resiko itu bisa muncul, resikonya bisa jadi bukan hanya secara fisik, ada hasad, ada kerentanan ya, tapi sekali lagi bahwa ketika sudah setelah terima selesai, maka resiko ini bisa muncul setiap saat begitu ya. Jadi misalkan ya, tetapi tidak ada yang kalau kita bicara mengenai tadi contohnya hotel begitu, mungkin sekarang seperti ini siapa ya artinya akan berpikir dua kali ya, mungkin diberi promo pun ini loh belum tentu hal banyak yang minat begitu kan pernah ada waktu-waktu di sekitar bulan Maret April itu kan sampai ada sebuah promo itu hotel 1 bulan di Bali dekat kota sebulan 3 juta. Pertanyaannya siapa yang mau nginep begitu? Resikonya bagi si customer ya besar gitu kan. Itu sebagai sebuah contoh lah ya bahwa di dalam dampak dari variabel derajat atau hubungan antara pengaruh resiko dan ketidakpastian dari owner terhadap perubahan biaya based on versus seiring waktu. Oke, sampai di slide ini ada nggak yang mau ditanyakan dulu supaya nanti lanjutkan ke sesi untuk presentasi ya. Saya mau tanya dulu sampai sini. Saya mau tanya Pak. Michael ya. Bayu dulu tidak apa-apa Pak? Oh baik, silakan Bay. Ini Pak, tadi kan bicara mengenai resiko kalau misalnya kayak gini Pak, misal daripada dilanjutin jadi malah kerugiannya makin banyak gitu Pak. Katakanlah owner tuh minta kalau yaudah proyeknya nggak usah dilanjutkan, tapi dalam kontraknya kan harus selesai Pak. Itu penyelesaiannya gimana Pak antara kontraktor sama pelaksana? Antara owner sama pelaksana. Ya, betul Pak. Ini sebuah begini,
opsinya memang kalau jalan seandainya diteruskan ya, itu kan pasti akan ada sebuah kompensasi ya. Kompensasi dalam kondisi seperti ini yang bisa diberikan oleh owner adalah pertama waktu ya. Kita bicara oke, karena kondisi ini maka kompensasi pertama adalah waktu. Yang kedua, seandainya pun ya meminta tambahan biaya yang bisa kita adjust itu sebetulnya di level office sebetulnya ya. Lupa kok bisa hanya office saja, pekerjanya bagaimana? Nah, sekalipun kalau kita berhitung lupa di saat masa seperti itu kan tetap orang lapangan yang pekerja tukang itu tetap bekerja loh. Hanya saja waktunya pendek, yang biasa jam 8 pagi sampai dengan jam 3 pagi ya, tapi ketika seperti ini hanya dibatasi sampai jam 10 malam. Artinya ada 5 jam yang berkurang. Nah, 5 jam ini akan diberikan kompensasi waktu, berarti boleh nambah. Nah, Pak, tapi kan office-nya jalan terus, Pak. Nah, ini ya, kalau yang bisa yang dimungkinkan overrate-nya atau cas yang bisa diajukan yang dimungkinkan untuk mengajukan tambah itu hanya untuk daftarnya office. Itu case pengalaman case yang pertama. Yang kedua, Pak, seandainya tidak dilanjutkan itu bagaimana kontraknya? Sementara kita kontrak sampai selesai kan kontraknya kan, bukan di tengah-tengah dan seperti ini. Nah, yang pertama adalah kalau misalkan ya ini kita punya sebuah kurva di sini, misalkan ini. Lalu kita berhenti karena kondisi seperti ini. Kita cut off ya, misalkan ini. Ya, kita cut off di sini. Yang ini bagaimana? Nah, sekarang kita lihat dulu kontraknya. Kontraknya antara owner dengan pelaksana itu kontraknya apa dulu? Lamsam kah? Atau unit price kah? Ya, sebetulnya paling mudah itu kalau misalkan ya kontraknya unit price itu mudah sebetulnya cara memberikan solusinya. Mengapa? Unit price itu paling mudah kan, seperti saya pernah sampaikan di waktu yang lalu. Secara sederhana, unit price ini kan semua pekerjaan sudah terukur, sudah tahu berapakah harga per meter lari atau per meter persegi atau per kubifikasi pekerjaannya. Sama halnya kalau sedikit sebuah analogi aja, kalau kamu ke kafe ya kan pasti muncul di daftar menunya ya. Nah, tinggal apa yang kamu pesen dan yang kamu makan tinggal dikalikan porsinya toh. Tetapi kalau misalkan kamu all you can eat ya kan kamu bayar intinya boleh makan sebebasnya. Tapi pertanyaan, seandainya kamu hanya makan 2 atau 3 menu saja, apakah dikembalikan? Kan tidak. Tetapi juga sebaliknya, ketika kamu makan berbagai macam menu ya di luar yang tawarkan begitu, di luar yang artinya kecuali misalkan ya nggak termasuk jus begitu ya pasti kamu akan dicas jusnya. Tapi ketika tidak pesan jus pun juga pasti ya sudah, artinya kamu bayar makan sepuasnya begitu. Nah, pertama adalah kontraknya apa dulu, Pak, yang harus dilihat begitu ya. Misalkan Pak kontraknya lamsam. Nah, kalau kontrak yang ini tentu nggak menarik, yang invest itu tidak menarik. Ini ada tantangannya di sini, resikonya juga lebih terukur. Tapi kalau yang ini kita cut off di sini ya, yang kedua adalah kontrak kedua opnam lapangan dulu ya, artinya yang sudah terpasang loh ya, bukan materialnya yang belum terpasang. Artinya begini, mungkin di lapangan saat itu Pak itu masih ada tuh Pak baja tulangannya ya, masih di gudang material masih ada baja tulangannya, tapi ini belum terpasang sama sekali ya. Berarti kita mesti opnam satu kondisi yang sudah terpasang, satu dulu ya. Yang kedua, apakah material yang belum terpasang ini memang ada di kontrak? Artinya Pak, di kontrak itu tidak ada yang namanya perhitungan material
on-site. Ya, kita kan hanya menghitung material yang sudah terpasang. Bahkan di set kita sudah bisa lihat bukti bahwa ada baja tulangan yang memang ada dress kit dan memang ada. Nah, ya kalau memang tidak ada slot, tidak ada klausul yang membahas mengenai atau yang mengizinkan material set, maka ini pun tidak bisa dihitung. Itu karena kita kan menghitung kalau ini sudah terpasang di set begitu. Yang kedua, yang ketiga, ya dari kondisi lapangan, kemudian dikonsentrasi lagi ke program cara pembayarannya. Ya, di kontrak itu kan ada klausul mengenai tahap pembayaran. Oke, DP-nya misalkan ya, DP-nya 20% begitu misalkan aja nih. Ya. Lalu termin pertama adalah saat 25% begitu. Nah, saat tentang lapangan ya di sini itu cek ke sini juga. Sudah tercapai belum ini progres dan kondisi yang sudah terpasang begitu. Ya. Lalu yang keempat, nah sekarang apakah ada ya material yang disuplai oleh owner, ya, yang dipasok oleh owner, tetapi jasa pasangnya itu menjadi ruang lingkup bagi pelaksana. Ya, pasti berbeda nih hitungannya. Ya, material yang misalkan contohnya ya lift ini, lift produknya beli sendiri nih unitnya, tapi sipilnya ikut pelaksananya begitu. Nah, ini perlu dihitung berapa persen sih sebetulnya jasa yang sudah dikerjakan untuk rumah liftnya. Nah, kalau yang unitnya lebih mudah sebetulnya karena kontrak sudah jelas begitu. Nah, kalau begitu cost out sampai di sini dengan 4 hal tadi begitu. Nah, Pak, lalu bagaimana dengan kontraknya ini? Apakah masih akan tetap didiamkan? Ya sudah seperti saja, hanya cukup sampai berhenti, ataukah ada adminnya yang diselesaikan begitu? Nah, sejauh ini selain dari teknis ini ya, perlu yang namanya apa? Addendum kontrak. Ini kamu addendum kontraknya nih dibuat, ya namanya addendum kan artinya tambahan kan, berarti kamu mengaddendum klausul berapa yang berubah karena kondisi sekarang ini, sehingga kontrak awal itu akan ada tambahan yang namanya addendum kontrak. Nah, dengan demikian maka kontrak itu secara legal ya, apakah opsinya secara finansial atau secara cost itu tuntas sampai di sini ya. Berikutnya, apakah dengan tambahan tersebut Pak, seandainya nanti kita akan teruskan ya dengan sebagai pelaksana, nah nanti akan muncul kontrak baru kalau memang sama. Tapi opsi ketiga seandainya oke Pak, kita close out sampai di sini, nah, nanti di dalam addendum kontrak ini muncul sebuah statement bahwa kontrak pekerjaan ini berakhir. Nah, karena apa? Nah, dengan demikian dengan pihak pertama selesai. Berarti next time tadi opsinya kamu akan teruskan nanti dengan kontrak baru, ataukah kamu melakukan tender ulang untuk pekerjaan lanjutan dari proyek ini. Begitu baik konteks atau kondisi yang bisa muncul atau menyikapi pada saat munculnya situasi sekarang ini begitu. Ya, karena kalau misalkan tidak ada addendum, ya berarti argunya kan jalan terus dari owner pada pelaksana, dan hati-hati bahwa saat memutuskan dengan pelaksana ini dampaknya ya selalu pada pasti akan mengejar biaya. Tapi jangan buru-buru dulu ya. Ya sampai sekarang ini kan beberapa ya solusi strategi juga Pak lakukan pada saat menyikapi begitu
pandemi ini Pak bagaimana nih dengan PSBB begitu kan. Ya Pak kita sampaikan di waktu yang lalu kan beberapa skenario Pak usulkan minta KMK kerjakan nih 1, ini 2, ini 3 ini begitu ya kita sampai ini hari lancar begitu, tapi di tempat lain berhenti tuh cut off begitu ya. Jadi dengan cara tadi Pak tempat teknis, kemudian tentunya administrasinya diberesi buat adendum kontrak, nah, sehingga resikonya itu tidak berbalik pada si owner ya, karena kalau ada adendum itu kontraknya bisa berlanjut dan resikonya akan berbalik pada owner begitu Pak. Bisa dipahami Pak? Bisa Pak ya. Baik, makasih Pak. Silakan Mike. Ya Pak, saya mau tanyanya kurang lebih sama Pak, tapi kan saya sempat ini barusan saya lihat dari laporan keuangannya Waskita Karya Pak. Iya. Di sini itu ada di catatannya itu disampaikan kalau pada tanggal 30 Juni 2020 tagihan kepada pengguna jasa atas proyek pembangunan jalan dan sebagainya dan pembangunan bendungan benar Kabupaten Purworejo digunakan sebagai jaminan atas utang pada PT Bank Syariah Mandiri. Nah, itu kalau kemudian terjadi kasus seperti tadi Pak, diberhentikan di tengah jalan, sedangkan yang dijadikan sebagai jaminan atas utang kan ya proyek itu Pak, itu terus utangnya juga kan utang sudah terlampir berapa sekian nilainya. Ya. Itu kemudian bagaimana itu Pak untuk bisa kembali supaya balik modal atau juga bisa untung lah Pak? Kan tidak mungkin kalau tidak balik modal gitu ya Pak? Ya sejauh ini ya Pak ya yang Pak R pernah jalani ya, setidaknya ada 2 sampai 3 proyek lah yang memang berjalan itu pada masa seperti ini. Nah, satu yang pertama itu secara legal dulu pelaksanaan sudah punya SPK bisa menjadi kontrak bisa menjadi sebuah jaminan begitu kan. Nah, kalau misalkan berhenti ya kemudian di cut off ya bagaimana supaya bisa profit? Kalau sudah bicara profit ini rasanya dari beberapa diskusi ya, artinya yang pernah saya pelajari ya ini hari kita sudah nggak lagi bicara profit ya, sudah nggak lagi bicara mengenai ini kondisinya bagaimana bisa profit tidak, tetapi kita hanya bicara sebetulnya cenderung adalah ketika di cut off kita berhak mengajukan perubahan nilai kontrak, tetapi lagi-lagi konteksnya adalah kewajaran, bukan profit lagi Michael begitu ya, bukan lagi kita bicara mengenai profit, tapi adalah kita bicara mengenai harga yang wajar Pak. Kewajarannya itu berapa persen Pak levelnya begitu ya. Kalau misalkan kondisi normal itu kamu beli baja misalkan ya, beli produk produk X begitu ya, normalnya Rp1.000. Tapi kalau kondisi seperti ini kamu kemudian mendapatkan harga menjadi 2.500, apakah itu wajar? Nah, justifikasi kewajaran ini menjadi sulit sebetulnya bagi, kalau kita di pemerintahan ya, itu menjadi sulit bagi PPK begitu. Ya, bagi pejabat agak sulit begitu. Ya kalau misalkan dari Rp1.000 menjadi 1.350, 1.500 dapat diindikasikan masih wajar, tapi kalau menjadi 2.500 itu menjadi ini bukan lagi menjadi wajar begitu, tidak wajar begitu. Nah, tolak ukurnya bukan lagi benefit atau mencari profit, tetapi adalah adjustment based on kewajaran harga begitu. Kita tidak dari beberapa contoh-contoh case ya, seperti yang Pak R sedang running juga ya, tidak jawaban begitu ya, kontraknya itu sudah keluar sejak bulan setelah April ya, tetapi proyek berjalan itu baru mulai bulan Agustus. Ada sebuah pertanyaan besar, Pak, ini harganya bagaimana kontraknya ini? Wong SPK-nya munculnya di bulan April, artinya ada kelambatan 4 bulan kan, sudah tidak bisa tidak bisa bekerja karena kondisi, lalu Agustus jalan nih proyek ini begitu. Nah sekarang
dengan apakah boleh nggak mengajukan adendum atau boleh nggak mengajukan perubahan biaya. Memang sekali lagi ada limitasinya, bahwa limitasi pengajuan pekerjaan di pemerintah itu kurang lebih lah ya, maksimal hanya 10%. Berarti kalau kamu punya proyek 2M, kamu boleh mengajukan perubahan itu hanya maksimal berapa? 200 juta kan. Selebihnya itu ya menjadi agak rumit sebetulnya pengajuannya begitu. Lalu bagaimana opsinya? Kalau memang tidak memungkinkan begitu, ya yang Pak Hel lakukan itu, ya opsinya begini, waktunya sudah terlambat, tapi budgetnya pun juga sudah pasti tidak bisa berubah cukup signifikan kan. Ya Pak, mungkin tidak Pak Hel, kami perencana atau pelaksana itu mengusulkan penggantian metode kerja yang di desain awal itu mestinya menggunakan peralatan konvensional, tapi ada pengajuan berubah ke precast pracetak begitu. Oke, sekarang sebelum diputuskan kita hitung dulu nih, kalau berubah ke precast itu ngurangi nggak kekuatan strukturnya dulu. Kami hitung, oke Pak, secara struktur aman, sudah beres kan. Sekarang kita ke biaya. Ke biaya ini ya yang bisa diupayakan apa? Ya balance budget. Artinya dengan alokasi dan yang ada ini kita balance, kita boleh mengajukan tambahan tapi maksimal persen, tapi saatnya pun nggak cukup. Ya balance budget. Ya balance budget itu akhirnya dengan budget yang ada, tapi sekali lagi tidak boleh mengorbankan kualitas begitu. Nah, itu baru contoh case Pak yang memang yang bisa Pak Hel contohkan dari yang Pak Hel juga jalankan begitu. Ya, jadi sekali lagi yang pertama, kita tidak lagi bicara profit atau benefit, tapi bicara kewajaran. Ya. Yang kedua dimungkinkan adalah nanti sebagai contoh case-nya adalah mungkin tidak mengubah metode kerja yang awalnya konvensional diubah ke precast. Sepanjang tidak merubah, tidak mengurangi kualitas atau bahkan harus setara, sejauh ini dimungkinkan. Tetapi sekali lagi penggantian metode ini harus disetujui kalau di pemerintah oleh BPK. Boleh nggak Pak berubah? Gitu Mac. Ya. Tadi berarti hubungannya dengan badan pemeriksa keuangan Pak? Ya lagi-lagi kalau di harga proyek itu pasti kita diaudit oleh BPK loh. Itu pasti BPK atau BPKP begitu ya. Pasti akan kita diaudit begitu untuk mempertanggungjawabkan dari skop, dari spek, dari kualitas yang sudah ada dalam kontrak semua dikerjakan atau tidak begitu. Kalau enggak ada finding, ya, Anda harus mengembalikan. Dianggap ya hati-hati, artinya bisa dianggap merugikan negara. Kalau sudah begitu bunyinya ya pasti awalnya ke pidana sih. Ya. Atau memang kalau tidak ada, misalnya begini, kalau tidak ada unsur untuk korupsi dan sebagainya ya ini bisa jadi hanya mengembalikan karena ke kas negara. Tapi kalau misalnya sampai terindikasi atau corruption itu bisa menjadi ranah pidana dan ya pasti ujungnya akan sampai ke pengadilan begitu Mac. Ya minimal lah guys sampai ke sana ya. Saya juga pernah punya pengalaman ya, untuk audit ya di kaitan dengan masalah case ya di pengadilan ya di Jayapura begitu ya. Itu menjadi sebuah contoh pengalaman yang menarik sebetulnya. Dispute, konflik. Itu Mac, namanya Mac. Ya, bisa dipahami Mac, Michael? Bisa Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mac. Oke, karena sudah sesinya, nanti kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan nanti kita sambung di berikutnya. Baik, silakan baik Pak Hel, silakan Pak Yu untuk meng-guidance untuk presentasi di malam hari ini. Silakan baik, Pak Hel stop share dulu. Iya Pak. Oke. Jadi buat kelompoknya Fiona silakan presentasi. Permisi Pak Hermawan, izin share screen. Oke. Pak Hel sudah share screen nggak? Oh iya. Oke.
screen Pak, apakah sudah terlihat? Sudah. Ya. Ya, selamat malam Pak Hermawan, selamat malam teman-teman. Ya, di sini kami dari kelompok yang pertama. Di sini kami membawakan suatu materi, yaitu Project Risk Management. Kelompok saya itu ada saya sendiri, lalu ada Sindu, Iqbal Rizky, Fiona, sama Amel, seperti itu. Langsung saja saya mulai. Yang pertama, apa sih itu manajemen risiko sendiri atau risk management tadi? Jadi manajemen risiko adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap risiko, yaitu dengan memahami, mengidentifikasi, dan mengevaluasi suatu risiko dalam proyek, seperti itu. Lalu menurut IRM atau Information Research Management pada tahun 2002, ada setidaknya ada 4 jenis risiko yang selama ini sudah dikenal orang, yaitu yang pertama ada operasional, yaitu risiko yang berhubungan dengan operasional organisasi seperti sistem organisasi, proses kinerja, teknologi yang digunakan, dan juga sumber daya manusia. Lalu meneruskan Lutfi Pak, untuk selanjutnya itu ada risiko finansial. Risiko finansial itu adalah risiko yang dapat berdampak kepada kinerja keuangan suatu organisasi akibat dari fluktuasi mata uang, tingkat suku bunga, likuidasi, dan kondisi pasar. Lalu ada resiko hazardis atau resiko bahaya. Itu resiko yang dapat terjadi akibat adanya kecelakaan dalam suatu proyek seperti kebakaran, gempa bumi, atau kecelakaan fisik lainnya. Resiko ini tuh harus diperkembangkan, dipersiapkan penanganannya, karena resiko ini terkadang terjadi tiba-tiba begitu saja dan bisa mengakibatkan keburukan bahkan sampai nyawa. Melanjutkan dari Sindu. Kemudian untuk jenis resiko yang terakhir, yaitu adalah resiko strategi, adalah resiko yang erat kaitannya dengan strategi dari suatu organisasi atau perusahaan atau instansi tertentu. Nah, baik dari segi ekonomi, politik, maupun hukum. Nah, resiko ini juga berhubungan dengan reputasi dari pemimpin instansi tersebut. Nah, kemudian kita beralih ke identifikasi resiko. Identifikasi resiko ini penting untuk dilakukan karena untuk menentukan apakah mungkin ada resiko yang akan berdampak ke suatu proyek. Nah, untuk identifikasi resiko ini ada beberapa partisipan, misalnya manajer proyek, anggota tim proyek, kemudian tim manajemen resiko apabila ada, kemudian juga ada stakeholders dan ahli manajemen resiko. Nah, identifikasi resiko ini juga perlu dilakukan secara berulang-ulang karena mungkin resiko baru akan muncul di kemudian hari melalui proses life cycle. Nah, untuk identifikasi resiko proyek sendiri ada beberapa hal yang mungkin bisa di-input, yaitu misalnya faktor lingkungan perusahaan, baik dari segi benchmarking, kemudian proses yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, kemudian pernyataan atau skop proyek, ada juga rencana manajemen resiko dan rencana manajemen proyek. Nah, untuk tahapan identifikasi risiko sendiri ada beberapa tahapan yang bisa dilihat dari slide yang sudah tersedia. Itu yang pertama ada peninjauan ulang dokumen. Itu merupakan bentuk review dari dokumen-dokumen proyek, misalnya dari perencanaan, kemudian file-file yang pernah ada sebelumnya dan sama, dan juga bisa dari informasi-informasi lain. Kemudian untuk indikator risiko proyek itu sendiri, itu bisa diambil dari kualitas perencanaan serta konsistensi antara perencanaan dan persyaratan. Kemudian yang kedua ada tahapan pengumpulan informasi. Di sini ada beberapa teknik pengumpulan informasi. Yang pertama adalah brainstorming, kemudian ada Delphi teknik. Di sini bisa dilakukan dengan mengurangi ketidakpastian data atau kebiasaan data. Kemudian juga menjaga jangan sampai ada orang yang bukan expertnya atau bukan ahlinya untuk mempengaruhi data-data tersebut. Kemudian bisa juga kebiasaan data. Ya. Kemudian interviewing bisa dilakukan dari pengumpulan data dari para partisipan proyek
yang expert pada bidangnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, misalnya itu manajemen proyek atau manajer proyek, kemudian ada the stakeholder, dan juga bisa dilakukan teknik root cause identification, yaitu mempertajam atau mengerucutkan definisi-definisi resiko. Kemudian juga bisa dilakukan dengan SWOT analysis, yaitu dengan menguji proyek berdasarkan perspektif dari kelemahan, kemudian kekurangan, ancaman, dan kesempatan. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan yang ketiga itu analisis dasar, yaitu dilakukan berdasarkan informasi-informasi yang sudah ada dari proyek-proyek yang sebelumnya atau proyek-proyek yang mirip. Kemudian yang keempat ada analisis asumsi, jadi berdasarkan data-data yang sudah ada dapat diambil kesimpulan, asumsi atau hipotesis, kemudian dipahami, kemudian diidentifikasi apakah ada resiko yang misalnya belum akurat, sehingga asumsi-asumsi sementara tadi bisa dianggap benar. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan diagram, yaitu bisa menggunakan diagram sebab akibat atau diagram pengaruh. Nah, untuk output dari identifikasi resiko ini merupakan daftar resiko. Nah, daftar resiko ini ada daftar resiko yang telah teridentifikasi berdasarkan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan, kemudian daftar potensi penanggulangan resiko, kemudian asal sebab resiko, dan kategori resiko yang paling aktif. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang evaluasi resiko manajemen proyek. Kembali lagi sedikit ke awal, yang dimaksud manajemen resiko adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis, mulai dari merencanakan, mengidentifikasi, mengevaluasi, menganalisis, dan juga merespon resiko pada proyek, di mana tujuannya adalah untuk mengurangi peluang terjadinya hal-hal negatif berdasarkan data-data historis sebelumnya. Dengan kata lain, mengurangi peluang dan juga dampak terjadinya peristiwa yang kiranya dapat merugikan suatu proyek. Menurut Doville dan Trigunarsyah pada 1999, proses evaluasi risiko sangat bergantung pada beberapa hal berikut. Yang pertama adalah probabilitas dan frekuensi, di mana pada kasus ini dimaksudkan bahwa seberapa sering suatu risiko ini terjadi dan berapa banyak kemungkinan suatu risiko ini telah terjadi di masa lampau. Hal ini berguna untuk memprediksi kemungkinan risiko tersebut akan terjadi kembali lagi pada masa mendatang. Dan juga yang kedua ada dampak dan efek dari risiko tersebut apabila terjadi. Next. Lalu menurut Burby pada 1991 dan Doville dan Trigunarsyah pada 1999, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan analisis resiko. Yang pertama yaitu fokus pada kerugian finansial. Yang dimaksudkan fokus pada kerugian finansial adalah lebih memilih kerugian finansial daripada dibandingkan dengan gangguan pelayanan yang dapat menyebabkan kehilangan nyawa atau kecelakaan yang lebih parah lainnya. Yang pertama. Lalu yang kedua, mempelajari data berdasarkan probabilitas dan juga data historis juga dimaksudkan agar dapat memprediksi hal-hal yang kemungkinan akan terjadi berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi sebelumnya. Dan berikutnya ada biaya dan usaha, yaitu juga dimaksudkan agar diusahakan biaya dan usaha yang dikeluarkan seminimal mungkin setelah menomorsatukan kualitas dalam pelayanan proyek konstruksi tersebut. Dan yang keempat dan yang terakhir adalah akurasi dari analisis data harus akurat mungkin, yaitu salah satu caranya dengan cara menginput data sesuai data yang terjadi dan juga sesuai dengan urutannya. Ya, jadi tadi kan sudah membahas tentang risiko pada manajemen proyek. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tahapan dalam respon risiko. Jadi sebelumnya apa dulu sih itu respon risiko? Jadi kalau respon risiko sendiri dapat disebut sebagai penanganan dari risiko itu sendiri. Lalu respon risiko ini merupakan hal yang dilakukan terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi, terutama pada proyek-proyek konstruksi.
Lalu untuk respon resiko sendiri ini merupakan tahap yang paling penting karena di antara tahapan manajemen resiko lainnya ini, pada tahap ini itu menentukan bagaimana cara kita merespon suatu resiko yang terjadi di dalam proyek manajemen. Lalu untuk tahapan dalam respon resiko ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ini ada strategi accept atau menerima. Jadi untuk strategi accept ini atau menerima, respon resiko yang paling sering dipilih dalam pengambilan tahap karena pada resiko ini itu tuh kemungkinan untuk menghilangkan seluruh resiko dari sebuah proyek konstruksinya ini tuh sangat kecil. Jadi pada strategi ini bukan hanya diam dan menerima jika terjadi suatu masalah, namun pada strategi ini kita harus menyiapkan sebuah ketidakpastian lainnya untuk mengatasi resiko tersebut. Jadi dalam mengatasi resiko tersebut itu dapat disiapkan semisal uang lebih atau mungkin waktu dan sumber daya untuk menangani resiko-resiko ini. Yang kedua ini ada strategi avoid atau menghindari. Jadi pada strategi avoid ini atau menghindari ini merupakan kebalikan dari strategi yang pertama tadi saya ucapkan. Jadi pada strategi avoid ini, strategi ini sama saja dengan menolak untuk menerima resiko yang telah terjadi. Ini bukan berarti menolak untuk menerima proyek ya, tetapi pada strategi ini dapat diartikan itu sebagai tindakan dari tim proyek untuk menghilangkan ancaman atau melindungi proyek dari dampak resiko lebih yang bakal terjadi. Selanjutnya untuk strategi transfer atau mengalihkan. Jadi pada strategi transfer ini, respon risiko ini dialihkan dengan cara melimpahkannya pada pihak-pihak lain. Jadi pada strategi ini pihak lain tersebut harus bersedia untuk bertanggung jawab jika resiko tersebut terjadi dengan melalui sebuah persetujuan bersama. Jadi untuk strategi transfer ini pada contohnya itu pada perusahaan asuransi dengan cara membayar preminya. Selanjutnya yang terakhir ada strategi mitigate atau mengurangi. Jadi pada strategi mitigate ini respon resiko ini tuh dilakukan oleh tim proyek ini karena dapat mengurangi kemungkinan resiko yang besar. Jadi pada hal ini lebih baik melakukan hal preventif daripada harus memperbaiki dampak resiko yang akan terjadi. Jadi pada strategi mitigasi ini dapat dilakukan dengan cara seperti melakukan banyak tes yang dilakukan pada proyek-proyek. Jadi misal seperti tes tanah, tes kekuatan beton, dan tes yang lain-lain. Selanjutnya ini ada alokasi resiko. Jadi apa sih itu alokasi resiko? Jadi untuk alokasi resiko sendiri atau pembagian resiko proyek, jadi adalah resiko yang dibagi dan dibebankan kepada pihak yang paling mampu untuk mengendalikan resiko tersebut. Jadi ini sama saja dengan strategi respon resiko yang tadi yang transfer. Lalu untuk yang alokasi ini, karena apabila suatu proyek menerima resiko tanpa mengalokasikannya ke suatu pihak yang berkaitan, maka mengakibatkan kenaikan biaya proyek secara keseluruhan. Selanjutnya, jika pihak yang bertanggung jawab mampu menangani resiko, maka ada 2 pilihan yang tersedia untuk mendapatkan kompensasi terhadap tanggung jawab ini. Yang pertama, menaikkan nilai penawaran awal untuk menciptakan imbalan yang sesuai. Dan yang kedua, menghindari risiko tersebut pada penawaran awal dengan memberikan batasan atau kualitas tertentu atau mengajukan perubahan lingkup kerja jika dan bila terjadi ada hal-hal yang tidak menguntungkan. Jadi penanganan risiko ini sebaiknya dimulai pada tahapan awal proyek dengan tujuan alokasi risiko ini dapat dibagi atau dibebankan dengan pihak-pihak yang memiliki kendali terhadap risiko tersebut pada setiap tahapan proyek. Sekian presentasi dari kami. Kira-kira kalau misalnya ada pertanyaan silahkan disampaikan. Yuk, Pai, silakan Pai, ikutin Pai. Di end session dulu. Nah. Ya, silakan teman-teman, jika kali ada pertanyaan seputar topik yang barusan kelompok Fiona presentasikan. Contoh yang real apa? Ya, atau mungkin barangkali kelompok yang lebih yang resiko apa sih yang bisa kamu contohkan, misalkan dari
project itu apa? Misalnya apa? Misalnya. Yang simpel aja, yang contohnya apa? Resiko yang bisa muncul, apa yang bisa kamu contohkan dari resiko di backup misalnya, yang sederhana aja. Mungkin ketika di proyek untuk tukang-tukang itu tidak sesuai dengan K3 Pak, jadi mungkin itu menimbulkan resiko sih Pak. Ya sebetulnya itu kan itu betul, tapi kaidahnya itu kalau orang atau pekerja di proyek itu menggunakan safety itu sebetulnya lebih melakukan apa, kalau di dalam risiko dikatakan preventif pada akibat yang akan muncul ya. Tetapi kalau ngomong resiko itu bukan pada action yang dilakukan, karena kan kita meminta pakai helm, pakai safety, pakai harness begitu ya. Itu kan mengurangi kejadian ya. Nah tetapi kalau resiko itu bikin contoh yang real sedikit dengan KPK ya. Kalau kamu lihat di lapangan ya, di lapangan itu bagaimana mengurangi resiko misalkan ya kecelakaan ya, atau minimal bagaimana mencegah supaya resiko itu bisa dikurangi. Kalau di lapangan kamu lihat yang sederhana itu kan dipasang beranjang kan kanan kirinya, atau kadang kalau tidak beberapa area yang dekat tangga itu ada manhole dipasang beranjang juga. Nah kita mencegah resiko bukan melakukan preventif pada kejadian kecelakaannya. Yang paling males kan kita itu sebetulnya mengatakan bahwa Pak K3 jadi mahal karena kita hanya memberikan sebuah slot itu pada preventif kejadiannya, bukan mencegah resikonya. Ada dua istilah ya, hazard dan risk. Hazard itu rentan. Nah, maksudnya adalah yang kita mitigate itu mestinya kerentanan. Ya, kerentanan. Kalau di dalam rentan itu akan bisa menjadi resiko ketika dibiarkan. Jadi kalau manhole atau lubang tangga itu tidak diberikan sebuah jaring pengaman, ya kita tahu bahwa itu rentan orang akan bisa jatuh begitu. Ya, tetapi ketika kita mempersiapkan tukang supaya tidak jatuh, itu preventif pada kejadian kecelakaan. Nah, lalu kalau lagi kita terangkan lagi supaya kita tidak hanya mencegah kejadiannya, maka setiap pagi ada toolbox meeting. Ya, toolbox meeting itu sebagai upaya untuk memitigasi. Ya. Jadi sebelum kejadian kita mesti harus dimitigate. Ya setidaknya yang paling simpel yang tadi saya itu adalah mengenai K3 itu yang paling bisa yang dapat kita lihat sebagai contoh yang sederhana begitu. Risknya itu terukur begitu. Ya. Oke. Herman sama sedikit mau memberi contoh juga. Oke, Mas. Tentang itu Pak, penggunaan aspal jalan mungkin ya Pak. Mungkin kalau perawatan jalan itu kan perlu perawatan aspal secara rutin gitu ya Pak. Mungkin beberapa tahun sekali gitu. Ya. Contohnya, saya mau ambil contoh di Pantura aja sih Pak. Kayak saya kan sering lewat situ juga kan. Kayak sering banget ada perbaikan gitu loh Pak. Kayak nggak ada henti-hentinya gitu loh. Mungkin karena menggunakan kualitas aspal yang sama-sama terus, makanya mungkin lama-lama kan aspal kalau kena suhu panas kan lama-lama kan juga meleleh kan ya Pak. Terus juga kena beban truk gitu, mungkin itu juga menimbulkan kerusakan yang juga membahayakan nyawa gitu Pak menurut saya. Dan juga itu mungkin bisa ditingkatkan lagi mungkin kualitas aspalnya atau betonnya agar sedikit tahan lebih kuat gitu loh Pak untuk mengatasi beban dari truk-truk yang lewat dan juga beban suhu gitu loh Pak. Jadi kerugian kehilangan nyawa kecelakaan di jalan Pantura itu bisa dikurangi gitu Pak. Mungkin itu sih yang dimaksud fokus pada kerugian finansial daripada ada kerugian dalam masa pelayanannya gitu Pak. Ya, artinya mencari bahan yang durable
Ya, kalau aspal bukan yang kuat tapi yang punya nilai durabilitasnya tinggi kan. Ya memang kaitan dengan pekerjaan jalan itu betul ya, di upgrade, dipindahin secara dan berkala ya. Tapi sebetulnya jauh sebelum maintain itu, kalau yang nanti kamu sebutkan mengenai Pantura itu, sebetulnya bisa nggak dimitigasi begitu sebelum kejadian? Nantinya kan barangnya sudah ada, maka untuk mengurangi loss atau mengurangi resiko kehilangan nyawa dan dampaknya pada uang, mungkin nggak dimitigasi di level kontrak? Bisa nggak kira-kira? Itu detailnya gimana ya Pak ya maksudnya? Artinya kalau misalkan ya, ini kita bicara pada proyek baru gitu ya, disebutlah di Pantura begitu ya, atau mungkin di case-nya di tempat lain lah ya, mungkin nggak resiko itu tidak mitigasi resikonya itu tidak dilakukan pada saat level atau di daur hidup di bagian operasional dan maintain, tapi dilakukan pada saat desain. Itu mungkin nggak resiko itu mitigasinya dilakukan di awal, mungkin nggak? Kalau di awal sih mungkin bisa aja ya Pak ya, mungkin bisa dilakukan ya Pak ya, tapi saya kurang paham Pak kalau desainnya harus yang gimana gitu. Mungkin pada waktu masa pelayanannya gitu loh Pak, kan karena zaman sekarang kan banyak banget truk yang overload gitu Pak, yang lebih beban wajarnya gitu loh Pak. Mungkin itu juga penyebab berkurangnya umur pelayanan jalan sih Pak. Salah satu ya yang bisa dilakukan itu secara software beri tanda kutip perangkat lunak itu adalah jenis kontraknya itu bisa mempengaruhi, sebetulnya bisa mengurangi resiko, yaitu resiko bagi pemilik jalan nanti pemerintah ya. Dengan cara apa? Delivery sistemnya yang mesti diperbaiki. Contohnya apa? Performance based kontraktor. Ya, model PBC ini kan pernah sedikit singgung ya, bahwa kalau PBC itu kan biasa proyek yang kita kenal itu kan bicara mengenai selalu menggunakan model tradisional, desain, bid, bill, begitu kan? Ada perencana, kemudian dilelang dicantumkan oleh owner, lalu dikerjakan oleh pihak lain, begitu kan Mas Iqbal ya? Iya Pak. Tapi PBC ini itu dari desain, dari pelaksanaan sampai dengan kalau kita lihat di daur hidupnya, dari mulai desain, dari pelaksanaan sampai dengan operational and maintenance itu ditawarkan atau ditentukan ya, dalam sistemnya itu menggunakan PBC. Jadi kontraktor itu tugasnya bukan hanya sebagai pelaksana, tetapi dari mulai desain, dari mulai pelaksanaan sampai dia mengoperasikan sampai pada tahap operational and maintenance. Artinya apa? Secara logika begini, kalau kamu misalkan ya sebagai pelaksana ya, kalau kamu bukan yang mendesain, misalkan yang mendesain Mas Lutfi ya, kemudian tentukan dan kamu menang ya, kalau setelah itu setelah 5-4 tahun ya sudah. Barangkali kalau selama masih ada selama masih pelaksanaan mungkin saja bisa dikerjakan, nggak usah atau masih saya ngulangi dikit-dikit kasarnya begitu ya, masih mungkin kantor juga saya masih ada pekerjaan masa garansi kan, nanti saya selesaikan aja pada masa garansi. Artinya tanggung jawab atau bicara mengenai profesionalismenya itu ya mungkin barangkali saya katakan agak kurang begitu. Tetapi seandainya kamu yang desain, kamu yang melaksanakan, dan kamu diberikan tanggung jawab sampai dengan operational and maintenance misalkan 10 tahun, pasti berbeda kok cara pengerjaannya. Betul nggak Mas Rizky? Nah artinya resiko yang mestinya muncul atau menjadi bagian dari owner itu bisa dilakukan mitigasi dengan cara memilih sistem delivery. Kita jangan tidak selalu ketika bicara delivery system itu tidak harus menggunakan traditional system. Ada perencanaan, kemudian ditentukan, kemudian ditentukan, kemudian terpelaksana. Tidak, tapi ada opsi lain. Mungkin aja bisa menggunakan metode design build. Bisa juga. Kalau design build kan masa maintenance, berarti kalau design build supaya hubungan dengan daur hidupnya
dan tanggung jawab itu hanya sampai di pelaksanaan saja. Ya, masa garansi pasti. Tapi kalau PBC ini kamu yang desain, sekalipun dalam itu juga kamu melakukan subspesialis perencana, kamu yang melaksanakan, plus sampai dengan masa operasional and maintenance. Itu salah satu metode yang bisa dipakai untuk mengurangi resiko yang harus ditanggung oleh owner. Artinya, dengan demikian bisa jadi ya Pak, ada sebuah pengalihan resiko, betul juga. Mitigasi sekaligus pengalihan resiko. Begitu Mas yang ditanyakan, apakah bisa dilakukan di tahap desain atau bisa nggak dilakukan mitigasi di tahap pengadaannya? Dimungkinkan ya dengan cara memilih sistem delivery project itu tidak harus konvensional. Kalau bicara mengenai kalau saya mengatakan bahwa sistem delivery yang konvensional, yang tradisional, ya tadi itu ada perencana, ditentukan, kemudian dapat pelaksana. Tapi metode seperti ini berkembang. Pak, apakah di Indonesia ada? Ya ada, tapi sekali lagi ada sukses, ada gagal PBC ini. Tapi sekali lagi PBC ini juga bergantung kepada regulator. Di beberapa section jalan tol ada dilakukan dalam model PBC. Kenapa di daerah Subang itu ada section jalan yang memang didesain atau dirancang dengan model delivery system performance based kontraktor. Jadi kontraktor berbasis kinerja. Anda bisa baca beberapa paper itu performance based kontraktor. Jadi penilaian berdasarkan kinerja begitu. Itu Mas, artinya contoh yang real yang kita bisa diskusikan mengenai berbagai risiko. Terima kasih Mas Rizky untuk diskusi yang lain. Juga, Pak. Ya. Mungkin saya mau menambahkan. Ya, Mbak Amel. Kalau misalkan yang tadi kan yang disebutkan tuh yang bisa dipreventif, ya misalnya ada tindakan yang preventif atau mitigasinya. Kalau misalkan ada tindakan kejadian-kejadian yang di luar dugaan, misalnya kayak cuaca tiba-tiba misalkan saat ngejar tiba-tiba hujan atau kejadian tidak terduga seperti saat ini misalnya ada wabah COVID, ini kan tidak maksudnya tidak masuk dalam manajemen resiko. Tidak masuk. Terus? Saya mau menambahkan saja. Oh, menambahkan, iya. Ya bisa jadi sih Mbak, tapi selalu pasti akan ada sebuah eviden ya. Kalau misalnya tadi Mbak Mel mengatakan bahwa jadi Pak resiko itu bisa muncul karena memang kondisi dari alam ya Mbak Mel begitu ya. Tapi pembuktiannya dulu Mbak yang kadang menjadi artinya butuh effort ya. Ketika kamu mengatakan bahwa Pak kemarin itu kita nggak bisa ngecor, atau misalnya kalaupun kita ngecor tuh tiba-tiba setelah kita ngecor itu hujan lebat. Nah kalau masalah sudah kamu mendung ya misalkan ya kalau misalkan itu kita beralih bahwa karena hujan lebat maka menjadi rusak gitu, apa buktinya? Apa kita tidak bisa hanya mengatakan Pak kemarin hujan lebat Pak, foto mungkin tidak cukup foto, tapi kita bisa meminta eviden dari BMKG dan itu jauh lebih kuat begitu. Itu cara misalkan aja mengklaim ya, misalkan menjadi sebuah dispute dari sisi pelaksana harus kuat. Jadi lagi pasti mengulang bahwa documented, jadi the steps in life of cycle itu must be documented. Tadi yang Mbak katakan seandainya ada di cuaca begitu mesti tidak cukup hanya melampirkan daily report, tetapi harus melampirkan data pendukung yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau akademik ya. Dengan cara tadi itu pasti minta data ke BMKG. Terima kasih Mbak Mel tambahannya ya. Oke, yang satu lagi. Nah, ini tanya di sini. Oke, mau kita pertanyaan. Tidak ada. Baik, rasanya nggak cukup ya, Be. Dua kelompok malam ini baik.
Iya bawa mungkin mungkin satu ya. Terima kasih untuk Mas Rizky, Sindu, Amel dan Fiona yang sudah mempresentasikan untuk sesi yang pertama ini. Dan tolong ya Pedi, untuk kelompoknya masih sudah dikirim powerpointnya langsung Pak Irmawan untuk next lah tetap jalan mungkin yang menyampaikan beda. Pak coba Pak sedang schedule kan barangkali mungkin sebelum UTS Pak kemarin sudah minta dari APG ya, kita bisa mengisi satu kali session kuliah mengenai cost control ya, kaitan dengan project cost management. Mau sudah minta untuk bicara dari APG bicara mengisi satu kali session dalam perkuliahan yang lain. Baik, saya mau ditanyakan dulu. Dari sekian ini ada yang di luar pulau nggak? Maksudnya di daerah timur begitu. Jangan-jangan ada yang berada di maksudnya sedang tidak bisa pulang begitu sehingga masih di daerah timur begitu. Ya Pak minta maaf kalau mungkin ada yang di timur jamnya sisi 2 jam, 3 jam sudah malam ya, kuliah mungkin sampai mungkin di minggu pertama Oktober mungkin Pak ada mohon izin ya tidak bisa maksudnya saya nggak pegang pro kita biar karena 6 juga ada konteks 14 di IPB panitia sudah benar ke sana mungkin saya akan coba punya waktu apakah di kelasnya ini tepat sebelah yang pasti mungkin di minggu pertama Oktober ada sedikit banyak aktivitas yang berkaitan dengan konsorsium putih sipil Indonesia. Baik, kalau memang belum ada pertanyaan dari Bayu mungkin ada berikan sekarang untuk closing statement Bayu ada mau sampaikan? Belum ada Pak. Belum ada ya. Lalu jadi menarik lah artinya setiap kali kuliah Pak selalu bisa untuk sampaikan kalau memang ada terutama dari komting lah ya ada closing statement begitu silakan masalah jadi highlight setiap position atau sebuah closing statement ya. Baik, kalau memang demikian Pak Eri dan banyak terima kasih untuk waktunya yang sudah diluangkan kuliah malam hari ini. Semoga sekali lagi Pak Eri memberikan sebuah penekanan kondisi seperti ini. Mari kita sama berusaha untuk berproses yang benar ya proses perkuliahan dijalankan, kemudian juga sekali lagi tidak mengurangi kualitas dari perkuliahan ini begitu ya. Nah, next time nanti kita lihat sama-sama di awal Oktober ya. Tadi sudah sempat diskusi dengan Bayu dengan teman-teman juga belum sudah sampaikan ini bulan depan itu ya limit sudah berakhir yang sudah dibayarkan. Tapi tolong beri masukan ya, jangan segan-segan memberikan sebuah masukan yang memang kalau memang ada hak atau proses yang tidak seharusnya tolong kami beri masukan begitu sehingga tidak terus menjadi ya wis lah enggak, tapi sekali lagi kita sama-sama harus struggle ya. Kondisi seperti ini tidak pernah kita inginkan, tapi saya berharap dan ingin selalu kita tetap struggle dan proses perkuliahan tetap kita jalankan dan tidak mengurangi makna di dalam belajar mengajar ya, gitu ya. Ya baik, untuk pasar malam terima kasih atas istirahat dan jaga kesehatan semua. Terima kasih Pak. Malam. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.